Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam. Yang terhormat Korps SMA SMK SMB Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Lukas Sumba SP. Yang kami hormati pemateri Tongso, Bapak Dr. Maximilian Jemali, SPM MPH. Selamat pagi Bapak. Bapak Rudolf Nalu, SPM MPD. Selamat pagi Bapak. Suster Maria Crescencia Erlin, FPM. Selamat pagi Ustaz. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Borong, Bapak Agustinus Galvan Darwi, SSI. Yang kami hormati Bapak Ibu serta pegawai serta siswa-siswi yang kami cintai. Serta lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Tongso peringatan Hari Guru Nasional 2023 dan HUT PGRI yang ke-78 tingkat SMK Negeri 1 Borong dengan tema Bergerak Bersama Merayakan Merdeka Belajar yang diselenggarakan pada hari ini Kamis 23 November 2023. Melangkah ke acara selanjutnya yakni doa kepada Ibu Ceri, disilakan. Marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa ini secara katolik. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami semua masih bisa diberikan nafas kehidupan dan hari yang baru. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami semua keluarga besar SMK Negeri 1 Borong bersama ketiga narasumber kami, semua doa ini ya Tuhan kami satukan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
menyingkirkan waktu, kita langsung saja melangkah ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Boro, kepada Bapak Galvan Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Koordinator Pengawas SMA, SMK, SMP, Kabupaten Bogor Timur. Yang saya hormati ketiga narasumber, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Konsentrasi kalian, Bapak Ibu Guru dan pegawai, serta siswa-siswi sekalian yang saya cintai. Pada tempat yang pertama, tentunya kita mengaturkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa dipertemukan di tempat ini. Memperingati Hari Guru Nasional tahun 2023 dan HUT PGRI yang ke-78, pemerintah secara nasional menetapkan tema bergerak bersama rayakan Merdeka Belajar. Tema ini tentunya berdasar pemerintah tidak serta-merta menentukan tema ini, tapi dasarnya adalah bahwa bergerak bersama seiring dengan besarnya program pemerintah di bidang pendidikan, memacu dan mendorong setiap satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Tentunya kita semua bergerak bersama dan sama-sama bergerak untuk bisa mewujudkan Merdeka Belajar yang diinginkan oleh pemerintah. Kenapa kita perlu rayakan Merdeka Belajar? Karena menurut pemerintah di era sekarang ini, zaman ini, kurikulum yang pas itu adalah kurikulum merdeka, sehingga perlu dirayakan. Setidaknya sudah mendekati keberhasilan menerapkan kurikulum belajar ini, sehingga di setiap momen pemerintah selalu mengingatkan bahwa kita perlu merayakan ini kurikulum merdeka ini. Kami di Lembaga Pendidikan SMP 1 Boro tentu punya niat dan impian bahwa lembaga ini betul-betul menerapkan kurikulum merdeka. Siswa-siswi atau peserta didik kami, mereka perlu merasakan suasana atau situasi Merdeka Belajar itu seperti apa. Tapi kami sadar bahwa ini tidak mungkin kami bisa berjalan sendiri. Tentunya kami membutuhkan dukungan dan arahan dari pihak lain. Dalam hal ini, pada kesempatan ini, momen yang pas Hari Guru ini, kita menghadirkan narasumber yang perlu kita banggakan, yang sangat luar biasa, dari kalangan akademisi, kemudian juga dari Wani Bakti yang adalah pendidik, untuk kita saling berbagi, harapannya bahwa dengan keterlibatan kita semua, dengan potensi yang kami miliki, begitu juga dengan hal-hal yang diberikan oleh Bapak Ibu sebagai saudara ini, bisa mewujudkan impian kami di SMP 1 Boro untuk bisa menerapkan kurikulum mereka secara total di lembaga pendidikan ini. Baik Bapak Ibu, narasumber, Bapak Ibu guru, siswa-siswi sekalian, itu saja satu dua yang perlu saya sampaikan. Dari tempat ini, mewakili seluruh sivitas akademika SMP Boro, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih pada narasumber yang sudah pernah hadir bersama kami di sini. Akhirnya, selamat Hari Guru untuk semua, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan
Selanjutnya sambutan dari Komnas SLA SMK SMG Kabupaten Manggarai Timur kepada Bapak Lukas di sini. Selamat pagi untuk kita semua yang hadir pada saat ini maupun yang tidak sempat hadir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan, karena hidup kita ini diberikan oleh Tuhan. Gembira atau sedih, Tuhan tentang menuntun. Karena itu dalam naungan pohon, dalam naungan tenda ini kita perlu bersyukur. Dalam nada syukur itu kita pada hari ini coba menguatkan karakter kita, literasi kita, dan numerasi kita untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh para narasumber pada hari ini. Tema peringatan Guru Nasional 2023 dan Guru PGRI ke-78 yaitu bergerak bersama merayakan merdeka belajar. Mengapa kita perlu gerak bersama? Pendidikan kita setelah beberapa saat coba dirilis oleh PISA, maka Indonesia masih di bawah standar literasinya, numerasinya. Karena itu kekuatan sekolah penggerak melalui rapor mutu kita melihat bagaimana literasi kita. Ini sangat diharapkan kepada kita pada hari ini. Kita coba mendengar input baik yang diberikan pada hari ini. Karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, suster yang sudah sekian lama meninggalkan Indonesia dan pergi di tempat di luar Indonesia. Karena itu saya yakin akan memberikan yang terbaik kepada kita. Yang terpenting anak-anakku sekalian, kemampuan kalian untuk mendengar. Setiap detik dan langkah kalian akan berjalan ketika Anda itu mendengarkan orang, termasuk mendengarkan suara hati dan diri Anda sendiri. Karena itu saya yakin bergerak bersama dan rayakan merdeka belajar bukan sekedar gauman, tetapi itu menumbuhkan kompetensi, kredibilitas, inovasi, kreatif, apalagi ini SMK, maka kita menumbuhkan SMK yang unggul dalam kreativitas, unggul dalam proses belajar mengajar kita. Karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih para narasumber yang saya hormati. Dari Manggarai Timur ini kita sekolah penggerak yang paling banyak, ada 8 angkatan pertama dan 6 angkatan yang kedua untuk SMA. Jadi itu kita berjumlah 14, kita yang terbanyak di provinsi NTT. Nah itu saya yakin dan saya dengan semangat ini pasti Manggarai Timur akan terus bergerak. Dan saat ini di beberapa sekolah sudah laksanakan implementasi kurikulum merdeka termasuk SMK, sehingga semua SMK sudah di kelas 10 sekarang harus melaksanakan kurikulum merdeka. Mengapa ini dikuatkan? Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal mengajar, sehingga kita ada 14.000 siswa di kabupaten ini untuk tahun 2023 ini bisa dikuatkan kompetensinya, numerasi dan karakter mereka untuk bisa menghadapi tantangan global saat ini. Karena itu saya yakin dan saya percaya walaupun waktunya begitu singkat, tetapi kami akan mendapatkan banyak masukan sementara. Yang kedua, tentunya kegiatan kita hari ini seraya kita
menggeliatkan kembali semangat dan gelora para guru di zaman sejak era-era sebelumnya. Ini sebenarnya apa yang kita sebutkan dengan PGI, Persatuan Guru Indonesia, sejak tahun 1912 oleh Belanda. Tahun 1932 dilanjutkan, sudah itu tahun 1945, 100 hari setelah kemerdekaan 17 Agustus, baru saat itu mulai dikuatkan kembali. Zaman Belanda sempat aktif. Karena itu PGI saat ini menjadi kuat dengan adanya kekuatan dan adanya bantuan dari pemerintah, termasuk juga ikatan profesionalisme sekarang dengan adanya sertifikasi. Ini mau menumbuhkan semangat dan kredibilitas para guru. Karena itu marilah Bapak dan Ibu guru mengajar dengan penuh kegembiraan, dengan hati. For iter in the swan, iter in modo. Hari ini kita memberikan kepada mereka dengan tulus dan ikhlas, pasti mereka akan memperoleh ketulusan itu. Karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kegiatan hari ini mendatangkan rahmat bagi anak-anak generasi masa depan bangsa dan gereja kita. Akhirnya saya izin kita semua, mohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka kegiatan ini secara resmi. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pas yang telah memberikan sambutan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita sama-sama menyaksikan tarian Laki Paldarani, persembahan dari siswa-siswi berbakat SMK Negeri Siswa. Mari kita sambut dengan tarian yang meriah.
dan juga siswa-siswi yang kami cintai, kita langsung saja masuk acara yang kita tunggu-tunggu, yakni Tongso Peringatan Hari Guru Nasional 2023 dan HUT PGRI yang ke-78 tingkat SMK Negeri Situbondo dengan tema bergerak bersama merayakan Merdeka Belajar. Dan langsung saja saya memberikan kesempatan kepada Pak Willy untuk mengatur jalannya Tongso pada siang hari ini. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Silakan keluarga Pak Willy. Selamat siang, selamat datang ketiga narasumber hari ini. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa, kita bersama-sama berada di bawah tenda sederhana ini. Tadi sudah memperkenalkan diri saya adalah guru bahasa Inggris. Apa yang saya katakan juga adalah saya sekarang sudah menjadi pengajar praktik untuk pendampingan guru penggerak di Manggarai Timur. Oke, selanjutnya sebelum kita berdiskusi berdialog pada hari ini, tentu saja perlu saya perkenalkan secara singkat biografi dari tiga narasumber yang berada di depan kita. Yang pertama, Bapak Dr. Maximilianus Jemali S.Phil, MTH, salah satu dosen Universitas Katolik Indonesia 1 Palu Ruteng. Dari biografi yang saya lihat, saya perhatikan Bapak Maximilianus ini saya juga tidak tahu panggilannya Bapak. Oke, Palian. Beliau adalah panggilan adalah Palian. Dari beberapa tulisan yang saya perhatikan di media, Bapak Maximilianus ini Palian ini tulisan tentang budaya, kalau tidak salah ya, lebih pada tulisan-tulisan budaya. Terus yang kedua, masuk dari kedua, Bapak Rudolf Ngaul S.V. MPD, juga dosen di Universitas Katolik Indonesia. Dan saya juga perhatikan di dalam beberapa tulisan-tulisan di media, yaitu lebih cenderung kepada tulisan, kalau tidak salah Bapak nanti dikoreksi, tentang bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, kalau tidak salah. Itu yang saya perhatikan, ada beberapa kegiatan mungkin diberitakan. Terus yang ketiga, narasumber kita adalah Suster Maria Suntia Maxima Surya Erwin MRVR, merupakan salah satu pendidik atau administrator di Sekolah Modern Ignatia Ghana, Afrika Barat 2021 sampai sekarang. Benar ya? Oke. Mari kita berikan aplaus kepada tiga narasumber kita yang berada di depan ini, bahwa hari ini kita akan berdiskusi Bapak, tapi ini adalah suatu dialog bagaimana kita berpikir tentang merdeka belajar. Perjalanan panjang pendidikan Indonesia sejak kolonial Belanda, awal mula pendidikan Indonesia pada tahun 1854, di mana pada saat itu pendidikan itu diperuntukkan kepada pegawai pemerintah hingga Belanda dan kepada orang-orang yang dibutuhkan untuk pendidikan khusus kepada pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan Belanda. Oleh karena itu saya berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Ian untuk menyampaikan materinya. Saya silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua.
Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Amin. Baik, terima kasih Pak Moderator sudah memberikan kesempatan pertama kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Galvan, dan juga mungkin panitia kecil yang dibentuk oleh sekolah ini untuk kegiatan hari ini, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, Bakti dan Suster untuk ikut terlibat merayakan Hari Guru dan juga Hari PGRI pada kesempatan ini di tempat ini. Ini merupakan kesempatan berahmat, kesempatan istimewa bagi kami, dan merasa mungkin terlalu berlebihan khususnya untuk saya bisa berdiri lebih di atas dengan guru-guru. Jadi sebenarnya saya juga harus sejajar dengan guru-guru karena saya tidak lebih dari guru-guru yang ada. Ya, tapi karena mungkin kapasitasnya sebagai salah seorang materi mungkin ditempatkan lebih tinggi supaya bisa dilihat oleh teman-teman. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, kemudian oleh moderator, bahwa hari ini adalah kita merayakan Merdeka Belajar, tapi sekaligus ada Hari Gurunya, ada HUT PGRI-nya. Untuk itu, kalau berkenan, saya meminta semua siswa dari sekolah ini untuk berdiri. Memohon kesediaan, semua berdiri. Semua siswa. Siswa dan siswi. Harus jelas. Ya. Semua siswa dan siswi untuk berdiri. Baik, saya meminta kesediaan kita semua untuk memberikan tepuk tangan meriah kepada guru kita selama setahun. Terima kasih, karena lewat tepuk tangan itu teman-teman secara tidak langsung mengapresiasi dan juga memberikan selamat kepada Bapak Ibu guru kalian. Silakan duduk kembali. Baik, yang berikutnya saya ingin mungkin menambahkan informasi terkait identitas saya. Seperti disampaikan oleh Pak Moderator tadi, saya Dr. Maximilian Jemali, saya dosen di Unika Santo Paulus Sute, dan saya juga baru menyelesaikan pendidikan di Universitas Gajah Mada, mengambil S3 di UGM dan sudah selesai. Dan itu semua terjadi itu berkat jasa dari Bapak Ibu guru. Saya baru ini sekolah di Sinar Kisor selama 6 tahun, sempat masuk praktek, tapi karena mungkin jubah terlalu panas, terlalu sesak, akhirnya kami mundurkan diri. Dan sekarang kami menjadi dosen di Santo Paulus Sute. Pada kesempatan ini, ya, berdasarkan diskusi dengan kedua pemateri lain, saya membawakan materi tentang guru berkebinekaan global, berkolaborasi, berkarakter. Tentu juga sebentar kita coba sisipkan dengan siswa berkebinekaan, berkolaborasi, dan berkarakter. Mungkin 3 kata kunci ini sering kita dengar. 3 kata kunci ini juga sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, entah sebagai guru ataupun juga sebagai bagian dari masyarakat. Kalau misalnya saya boleh bertanya kepada para siswa, kira-kira siapa? Saya lihat ini, saudara.
siap dengan jawaban dari pertanyaan saya. Saya bertanya tentang kira-kira bagaimana menurut Rifli kalau dunia ini seragam. Jadi manusianya sama, budayanya juga sama, sukunya juga sama. Kami juga tingkatkan kecerdasan. Ya, dalam konteks dunia akademik, kita akan berhadapan dengan banyak ide, banyak pemikiran, banyak konsep. Dan di sana ketika ide-ide itu coba dipertemukan, coba digabungkan, kita diperkaya satu sama lain. Saya kira dalam pemaparan materi dari Bapak Ibu guru, para siswa itu selalu mengikuti berbagai metode. Misalnya salah satunya adalah metode diskusi. Di sana ada ruang untuk mereka bertanya satu sama lain. Di sana ada ruang untuk mereka berdiskusi. Ide yang satu bisa melengkapi ide yang lain, atau ide yang lain bisa melengkapi ide yang satu. Apa yang tidak dipikirkan oleh yang lain mungkin dipikirkan oleh yang satu, atau apa yang dipikirkan oleh yang satu bisa dipikirkan oleh yang lain. Oleh karena itu, ya, dalam konteks keragaman kita semakin diperkaya. Sekedar sharing pengalaman, waktu saya menjalankan kuliah S3 di UGM, jadi saya mengambil program studi internasional namanya ICRS, Intercultural Religious Studies. Jadi program studi itu adalah salah satu program studi internasional. Karena program studi internasional, maka bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Kemudian kuliahnya dalam bahasa Inggris, tugas-tugas paper mingguan dalam bahasa Inggris, lalu presentasi dalam bahasa Inggris, proposal dan seminar hasil proposal dalam bahasa Inggris, termasuk disertasi. Dan saya yang datang dari Flores dengan yang awalnya lebih banyak menggunakan bahasa Manggarai, akhirnya harus terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi pelan-pelan, ya. Jadi saya menggunakan bahasa Inggris hanya bermodalkan pengajaran dari guru-guru saya yang ada di Seminar Kisol. Jadi guru saya bersyukur bahwa saya dulu mendapat guru yang sekarang menjadi kepala dinas PPO Manggarai Timur, Pak Vincent. Jadi saya diajar oleh beliau dan juga oleh Pak Konsbete, juga Pak Rudi, karena Pak Rudi saya ini merupakan satu angkatan di Seminar Kisol, kemudian juga dengan Pak Gavan. Ketika mereka teman-teman saya, karena teman-teman saya dalam kuliah itu ada yang dari Amerika, ada yang dari Libya, ada yang dari Vietnam, ada yang dari Korea dengan agama masing-masing, mereka berbahasa Inggris, maka saya mau tidak mau harus berada di samping mereka. Istilahnya turuk ilur. Siapa tahu kata yang mereka ungkapkan saya tangkap dan saya coba ulangi lagi. Dan tapi saya sampaikan kepada mereka bahwa saya datang dari komunitas yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris. Tapi mereka katakan coba saja kalian. Yang namanya belajar, kita merangkak dulu. Dari situ baru kita pelan-pelan menjadi bisa. Ternyata berangkat dari kebiasaan, berangkat dari komunitas yang beragam, akhirnya membantu saya untuk berbahasa Inggris. Mungkin tidak sebaik dari yang Pak Guru yang belajar khusus bahasa Inggris, tapi minimal apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman saya yang berbahasa asing, dan minimal apa yang mereka sampaikan saya bisa mengerti. Ya, sehingga itu keberagaman itu akhirnya membantu meningkatkan kecerdasan saya, dan akhirnya saya bisa selesai studi dengan meskipun masih dalam proses belajar berbahasa Inggris. Jadi keberagaman itu juga menjadikan interaksi bersifat dinamis, jadi tidak bersifat statis. Misalnya di sini ada beberapa pernyataan ya dari beberapa tokoh. Keragaman dalam forum diskusi membawa lebih banyak informasi, perspektif baru, dan inovasi. Keragaman dalam forum ilmiah atau ruang akademik memprovokasi lahirnya pikiran-pikiran segar dan menantang. Jadi keragaman ide, keragaman gagasan menantang kita, akhirnya bisa berinovasi. Merdeka belajar itu juga berhubungan dengan memberi ruang yang seluas-luasnya untuk kita berinovasi, untuk kita bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan yang baru. Saya memberi apresiasi kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang coba menginternalisasi nilai-nilai dalam P5 dengan berbagai kreativitas. Saya baru pertama kali menonton
tarian tadi, termasuk juga yang di depan. Itu sangat luar biasa, ya, satu prestasi yang sangat luar biasa. Mungkin sebelum sampai ke tarian tersebut ada proses diskusi, ada proses bongkar pasang, ada proses penataan gagasan. Seperti saya katakan tadi, gagasannya satu dilengkapi dengan gagasan yang lain, gagasan yang lain dilengkapi lagi oleh gagasan yang lain, maka hasillah satu produk yang luar biasa. Jadi satu produk, satu inovasi tidak akan jadi. Nah, itu juga berangkat dari keragaman. Lalu dalam konteks keberagaman, kita harus akui bahwa di tengah keberagaman tentu juga bisa muncul konflik-konflik, bisa muncul masalah-masalah. Ya, ada banyak sebab. Ada mungkin egosentrisme, ada mungkin eksklusivisme, ada mungkin radikalisme, ada mungkin budaya dominasi, ada mungkin budaya otoritarianisme, ada mungkin budaya diktatorisme, dan lain-lain. Jadi itu kemudian menjadikan keberagaman itu menantang. Jadi keberagaman itu bukan seperti jalan tol, selalu ada ruang-ruang, ada unsur-unsur yang kemudian menghambat keberagaman. Itu menantang kita. Ya. Saya tidak tahu dalam konteks pengalaman pembelajaran dari para siswa dan siswi di sini, bisa saja juga ruang untuk kemudian memunculkan benih-benih intoleran, kekerasan dalam bentuk bullying, kekerasan kata-kata. Itu juga menghambat keberagaman atau juga sikap superioritas dan juga inferioritas, ya, superior terhadap anak-anak yang dianggap sebagai yang inferior. Ya. Jadi tantangan-tantangan tersebut merupakan hal yang kemudian menjadikan kebinekaan itu satu yang juga perlu diupayakan, perlu diusahakan. Dan itu juga akhirnya saya mengerti kenapa kebinekaan global menjadi salah satu poin dalam profil pelajar Pancasila. Karena Indonesia juga ditantang dengan sangat luar biasa terkait dengan kebinekaan. Saya kira berbagai kasus, berbagai masalah yang sering kita dengar dalam berbagai level, dalam berbagai konteks, itu juga akhirnya kita merefleksikan ternyata kebinekaan itu bukan jalan tol. Ya, ada begitu banyak tantangan, termasuk juga penyeragaman. Ya, jadi keanekaragaman itu dipersempit dengan upaya untuk menyeragamkan. Jadi dalam konteks ini kita juga perlu melihat kunci sukses pendidikan di abad 21. Saya kira Bapak Ibu guru sudah sering mendengar, ya, 4 kata kunci sukses di abad 21, misalnya kreativitas, kemudian berpikir kritis, komunikasi, dan juga kolaborasi. Ya. Saya tadi sengaja menambahkan unsur karakter dalam konteks judul saya, karena sekarang Unika itu sedang giat mempopulerkan 3 kata kunci visi-misi Unika untuk 4 tahun ke depan, yaitu menciptakan komunitas akademik yang transformatif, kolaboratif, dan berkarakter. Jadi tentu juga kita juga nanti berupaya secara langsung atau tidak langsung menciptakan komunitas ini, ya, selain kebinekaan mungkin juga ada unsur transformasinya, ada unsur kolaborasinya, ada unsur karakternya. Ya, jadi kreativitas bermakna untuk melahirkan gagasan, konsep baru, menyelesaikan sebuah masalah atau kemampuan, dan melahirkan prototipe baru. Ya. Kemudian juga ada komunikasi, ya, menjadi kunci sukses dalam posisi apapun. Ya. Pada akhir Oktober lalu, saya dengan Pak Rudi diberi kepercayaan untuk memberikan pelatihan manajemen sekolah yang diinisiasi oleh Astra, itu di SMP Negeri 13 Porong. Jadi kalau kemarin ada Bapak Ibu guru dari Stiper, dosen dari Stiper yang menjalankan program di sini, saya dan Pak Rudi 2 hari di tepi pantai dengan Bapak Ibu guru, dan di situ ternyata dalam diskusi kami, komunikasi juga menjadi salah satu poin penting. Ya. Komunikasi antara guru-guru untuk bisa berkolaborasi. Ya. Ya. Kalau terjadi miskomunikasi, kalau terjadi sekat antara guru, maka program-program itu pasti juga akan terhambat. Ya. Sehingga kami katakan manajemen itu bisa berjalan dengan baik kalau pilar komunikasi juga menjadi kekuatan untuk guru-guru dan juga para siswa. Yang lalu berpikir kritis,
ya untuk menjamin sejauh mungkin bahwa pemikiran kita valid dan benar. Berpikir kritis adalah proses aktif di mana seorang memikirkan berbagai hal secara mendalam, mengajukan pertanyaan, menemukan informasi yang relevan, dan juga berusaha untuk menemukan nilai-nilai baru. Saya kira hal ini bukan untuk para guru, tapi juga untuk para siswa. Semakin sering kita berpikir kritis, maka kita juga semakin banyak memperoleh hal-hal baru. Saya dengar selama kami belajar filsafat 4 tahun, itu kami dilatih habis-habisan untuk bagaimana berpikir kritis. Ya tentu tidak hanya mengkritik, tapi juga bagaimana untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan. Tidak hanya bertanya, tapi juga menjawab. Seorang yang pendidik yang baik, dia mampu bertanya dengan baik, tapi juga bisa menjawab dengan baik. Lalu kolaborasi, ya kolaborasi ini adalah poin yang saya singgung tadi, ya bagaimana kemampuan kita untuk bekerja sama satu sama lain sehingga menghasilkan produk-produk yang bermutu dalam tingkat sekolah, dalam tingkat akademik. Ya tentu kolaborasi ini start pertamanya adalah kompetensi personal. Ya saya kira dari segi ini kita harus akui bahwa Bapak Ibu guru di sini sangat luar biasa dari segi kompetensi personalnya. Jadi kami di Unika sering mendengar hal-hal positif yang berhubungan dengan sekolah ini. Ya, SMKN satu selain bahwa Pak Galvan sering men-sharingkan pengalaman-pengalamannya di grup kami alumni Seminar Kisor, tapi juga di lewat di berbagai media dan juga media-media lain kami sering mendengar bagaimana prospek baik dari sekolah ini. Ya, tentu harapannya bahwa sekolah ini nanti tidak hanya terakreditasi B, tapi juga nanti sampai ke terakreditasi A. Dan nanti Pak Rudi akan menjelaskan bagaimana manajemen pendidikan sampai ke akreditasi A. Jadi kompetensi personal, lalu keahlian lintas disiplin, teamwork. Ya. Saya kira Bapak Ibu guru juga di sini sudah terbiasa dengan ini karena SMK itu merupakan kolaborasi teamwork, ya, datang dari berbagai kompetensi, kemudian itu melahirkan koneksi dan sinergitas. Ya. Lalu guru berkarakter, ya mungkin ini juga nanti kita berdiskusi tentang bagaimana menghubungkan guru berkarakter dalam konteks Merdeka Belajar. Di sini saya coba merilis kurang lebih ada 12 poin yang berhubungan dengan karakter seorang guru. Ya, mungkin juga kita hubungkan dengan karakter pendidik. Ya, misalnya guru mesti memiliki integritas. Ya, kemudian guru memiliki empati, rasa solider, rasa bahwa siswa itu bagian dari diri sendiri, komunitas itu, lalu tanggung jawab untuk siswa juga merupakan satu tanggung jawab yang bersifat penuh. Lalu keberanian dan keuletan, menjadi guru yang berani dan ulet, lalu menjadi guru yang kreatif, lalu menjadi guru yang menghargai keanekaragaman, lalu guru yang terbuka terhadap pembelajaran baru, ya, lalu guru yang membangun hubungan interpersonal yang baik, lalu guru yang disiplin, guru yang menyadari bahwa dia adalah pelayan masyarakat, pelayan peserta didik, lalu guru yang memiliki karakter pemimpin, guru yang memiliki karakter kesabaran, dan guru yang memiliki keseimbangan antara pribadi dan juga relasi sosial. Pada bagian terakhir dari apa yang saya sharing pada kesempatan ini, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi bahwa kemampuan kita untuk mencapai kesatuan dalam keberagaman akan menjadi keindahan dan ujian bagi peradaban kita. Sekira itu beberapa saja hal yang saya sharingkan. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Terima kasih. Oke, terima kasih luar biasa. Kalian sudah menyampaikan materinya tadi tentang bagaimana membangun 3 hal tadi, itulah karakter, itulah kolaborasi, sudah itu bagaimana kita bicara tentang pendidikan global, sudah itu satu lagi profil yang tadi itu adalah bagaimana kita bagaimana guru itu memiliki 12 karakter tadi. Tapi artinya itu tadi bahwa profil pelajar Pancasila, yaitu salah satu itu berpendidikan global dan
gotong royong bahwa menjadi paling baik, yang baik itu harus mendimensi, harus dipahami, harus ditanamkan sejak dari awal. Menghargai perbedaan itulah satu keunikan. Maka guru juga bisa mampu bagaimana menghargai perbedaan seperti dengan 3 hal filsafat dalam karakter yang tadi terakhir itulah bagaimana diferensiasi proses, diferensiasi konten dan produk, karena setiap mereka adalah unik, maka unik juga kita memberikan pelayanan kepada. Oleh karena itu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Rudi untuk menyampaikan materi.